أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولا ندائم ولا أعداء إله وأعدائهم إلى قيام يوم الدين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa Safinah TV yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama memasuki bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu bahwa umat Islam ketika memasuki bulan Ramadan itu sama saja dengan mereka menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah. Itulah bulan yang dimana kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kita dijadikan tamu-tamunya. Wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dan dijadikannya kita sebagai tamu-tamu yang mulia. Pemirsa Safinah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjadi tamu Allah adalah sebuah kemuliaan. Sementara kita tahu sebagaimana disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, sesungguhnya Allah lah pemilik kemuliaan semuanya. Di sini penekanannya sangat jelas, bahwa barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik kemuliaan seluruhnya. Tidak ada kemuliaan selain berasal dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya, apa makna kemuliaan? Al-Izzah atau kemuliaan adalah satu keadaan di mana para pemiliknya menjadikan selain dirinya itu tunduk dan merasa tidak berdaya di hadapannya. Inilah makna kemuliaan secara umum. Jika kita kaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik kemuliaan, maka seluruh makhluk yang Allah ciptakan sejak awal hingga akhir dan dalam berbagai bentuknya, itu tidak dapat memiliki daya apapun dan memiliki semacam keterpesonaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka merasa tahu bahwa dirinya tidak akan memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kemuliaan menjadikan seseorang tunduk dengan sukarela dan disertai dengan kesadaran. Hal ini bertolak belakang dengan kehinaan. Az-zillah adalah satu bentuk di mana para penyandang kehinaan itu sama sekali tidak memiliki satu daya di dalam dirinya untuk membuat selainnya tunduk. Sehingga wajar bahwa nilai-nilai kehinaan berupa kezaliman, kejahatan,
dan seluruh perangai buruk di dalam pembahasan akhlak adalah mereka yang berusaha untuk menganggap atau mengesankan dirinya memiliki kemuliaan dengan cara memaksa. Sementara pemilik kemuliaan, yaitu mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mereka yang bisa menundukkan selainnya tanpa paksaan. Islam adalah agama mulia, sehingga dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, di dalam Islam. Dikatakan Islam adalah kemuliaan. Akan tetapi bagi mereka yang memahami dan menyadari keluhuran nilai-nilai Islam sebagai jalan untuk kembali dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tunduk, akan patuh, akan melaksanakan seluruh yang diajarkan dan diperintahkan di dalam Islam untuk dilaksanakan. Di sini makna kemuliaan lil jami'. Jami'ah artinya apa? Seluruh manusia secara khusus. Karena memang ayat ini disampaikan kepada jin dan manusia. Tidak ada yang menginginkan kehinaan. Bahwa hina salah satu cirinya adalah hidup di bawah ketertindasan, hidup di bawah paksaan. Itu adalah sebuah kehinaan. Sehingga siapapun akan menolak untuk tunduk di bawah paksaan. Bahwa hidup di dalam ketertindasan, di bawah paksaan adalah sebuah kehinaan. Ini pernah disampaikan oleh Aba Abdillah Al-Husain alaihissalam, di mana beliau menegaskan, mautun bi'izzin khairu min hayatin fi dhullin. Bahwa mati secara mulia itu lebih baik daripada hidup terhina. Terhina artinya berada di bawah paksaan dan tekanan, di bawah ketertindasan. Ketika dikatakan bahwa semua manusia menolak untuk hidup di bawah ketertindasan, ini artinya mereka menginginkan al-izzah, menginginkan kemuliaan. Dan sudah saya sampaikan tadi, Al-Fakir sampaikan bahwa untuk meraih kemuliaan tidak ada jalan kecuali dengan mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melanjutkan di dalam ayat yang sama, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Hanya kembali kepadanya perkataan yang baik dan amal yang soleh yang mengangkatnya. Bahwa cara kita untuk mendapatkan kemuliaan adalah kita membangun keimanan berupa kalimut thayyib. Iman itu adalah diri kita. Akan tetapi iman tanpa kemudian ditopang oleh sesuatu yang mengangkatnya, maka dia hanya berlaku di alam kehidupan dunia. Kalimat thayyib hanya bermakna di dalam kehidupan dunia semata, tanpa amal soleh. Makanya kemudian dirangkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal amalu soleh, dan amal soleh yarfa'u, yang mengangkatnya. Sehingga iman kita itu membawa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat amal soleh. Sehingga kemudian tercapailah dalam kondisi tertentu, pada tingkat tertentu, satu kemuliaan bagi diri kita. Tingkat ma'rifah kita, tingkat amaliyah kita akan menentukan tingkat kemuliaan kita. Ikhwani wa akhwati sekalian. Kemudian dalam ayat selanjutnya, dalam petikan ayat selanjutnya dikatakan, walladzina yamkuruna sayyi'atin lahum adzabun syadid. Adapun orang-orang yang melakukan makar berupa kejahatan, baginya adalah azab yang keras. Dalam satu makna, makar kejahatan adalah sebuah azab bagi pelakunya sendiri, terlepas dia menyadari atau tidak menyadari. Di sisi lain, setiap makar tidak mungkin akan lepas dari makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian selalu gagal.
Makaruhu wa makarallah wallahu khairul makirin. Bahwa makarnya Allah itu yang terbaik dan akan selalu menggagalkan setiap makar-makar kejahatan yang diciptakan dan dilakukan oleh makhluknya. Kemudian ayat itu ditutup dengan kalimat terakhir, wa makru ulaika huwa yabur. Dan yang namanya makar, kejahatan, itu akan hancur. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik kemuliaan itu tidak akan pernah terganggu atau berkurang kemuliaannya diakibatkan oleh maksiat, kejahatan dan dosa-dosa makhluknya. Dikarenakan kemuliaan Allah ini adalah bersifat absolut, mutlak, dan menyeluruh. Jami'ah. Salah satu ciri bahwa kemuliaan yang kita miliki adalah mendorong kita untuk menolak kejahatan sebagaimana diisyaratkan oleh ayat tersebut. Setiap pemilik kemuliaan yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi juga kepada kita semua, maka niscaya akan memunculkan dorongan untuk menolak kejahatan. Baik kejahatan itu di dalam diri kita maupun kejahatan yang berasal dari luar diri kita. Dan itu berupa ketertindasan dan kezaliman. Sayangnya, di dalam kehidupan kita hari ini, kemuliaan atau jalan menuju kemuliaan, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa kita tempuh hanya dengan perkara-perkara ritual. Tapi yang sangat berpengaruh adalah perkara-perkara sosial, bahkan yang bersifat global. Kemuliaan kita mengalami ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Kemuliaan kita akan diuji dengan keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Dan salah satu ujian terbesar, musibah terbesar di abad kita, tiada lain daripada penjajahan rezim Zionis ilegal yang bernama Israel di Palestina sejak 1948. Orang-orang mulia adalah mereka yang tidak pernah bisa hidup tenang selama kezaliman terbesar yang dialami oleh bangsa besar seperti bangsa Palestina itu masih berlangsung di depan mata dia. Kita tahu bangsa Palestina sendiri adalah pemilik karamah, pemilik kemuliaan. Apa buktinya? Mereka melawan sampai hari ini. Mereka menolak ditindas, mereka menolak dijajah. Dan apa wujudnya? Perlawanan. Sehingga ini juga menjadi ujian besar bagi kita. Di mana posisi kita berdiri? Apakah bersama para penjajah waliyadzubillah, ataukah bersama orang-orang yang tertindas yaitu bangsa Palestina yang memiliki kemuliaan? Sehingga makna kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan, maka untuk tidak ada jalan lain selain kita mendekat kepada bangsa Palestina, berpihak bersama mereka. Sehingga kemuliaan itu kita miliki. Kita menolak, ikut menolak. Menolak dijajah, menolak dipaksa, menolak ditekan. Dan satu cara adalah dengan melawan. Pemirsa Safinah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan, di mana kita melakukan satu jihad terbesar, yaitu jihadun nafas. Jihad terhadap keinginan kita, jihad terhadap dorongan syahwat kita, jihad untuk mengalahkan kebiasaan kita, sebagaimana disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan afdalul ibadah ghalabatul adah, bahwa ibadah terbaik adalah mengalahkan kebiasaan. Kita biasa makan, minum, menuruti keinginan dan hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk imsak, menahan diri.
Dan apa maknanya? Kita menjadi tuan bagi diri kita. Kita menjadi tuan bagi jiwa kita. Kita menjadi tuan dari hawa nafsu kita. Dan orang-orang yang berhasil menguasai jiwa dan hawa nafsunya adalah mereka yang sudah mendapatkan kupon untuk meraih kemuliaan. Dan langkah selanjutnya adalah dia diberi kesempatan untuk ikut bersolidaritas dengan bangsa Palestina yang tertindas, dan mereka adalah para pemilik kemuliaan. Dan di hari Jumat terakhir, besok, mukminin, muslimin, mukminat, muslimat itu sedang berencana untuk turun ke jalan demi memperingati satu hari besar, satu hari agung, yang bukan sekedar memperingati secara seremonial, tapi merupakan sebuah gerakan, yaitu Hari Al-Quds Internasional, untuk menyuarakan, mengekspresikan dukungan kita kepada rakyat tertindas Palestina, dan juga sekaligus mendeklarasikan perlawanan semesta terhadap arogansi, penjajahan, kejahatan dari rezim setan besar Amerika Serikat dan para koncoknya, termasuk rezim penjajah Zionis Israel di Palestina. Semoga kita dimudahkan, langkah kita dilapangkan, hati kita dibukakan, kesadaran kita untuk sama-sama bergabung bersama kafilah kemanusiaan dan keislaman yang besok akan dijalankan di seluruh dunia untuk menyuarakan pembelaan kita terhadap kaum tertindas dan perlawanan kita terhadap kaum penindas. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.